Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berjudul Moderasi Beragama dalam Dakwah yang disusun oleh Marsana Fitri sebagai bagian dari mata kuliah Etika Dakwah. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan budaya. Keberagaman ini menjadi kekayaan bangsa, namun juga berpotensi menimbulkan konflik apabila dakwah tidak dilakukan secara bijak. Oleh karena itu, dakwah memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah masyarakat. Di era digital saat ini, dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid, tapi juga hadir melalui media sosial dan berbagai platform digital. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan seperti hoax, ujaran kebencian, dan konten-konten ekstrim. Karena itu, dakwah yang berlandaskan moderasi beragama menjadi semakin penting untuk disampaikan secara bijaksana. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini meliputi 3 hal. Pertama, pengertian moderasi beragama dalam dakwah. Kedua, prinsip-prinsip moderasi dalam dakwah. Dan ketiga, peran etika dakwah dalam menciptakan dakwah yang damai. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep moderasi beragama. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk menjelaskan prinsip-prinsip moderasi dalam dakwah serta peran etika dakwah dalam menciptakan dakwah yang damai dan menyejukkan. Pengertian moderasi beragama. Dalam Islam, moderasi dikenal sebagai konsep al-wasatiyah, yaitu sikap pertengahan yang adil dan seimbang. Moderasi beragama merupakan cara pandang dan sikap beragama yang menghindari sikap ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dalam konteks dakwah, moderasi berarti menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana, santun, dan menyejukkan. Dakwah yang moderat bertujuan mengajak, bukan memaksa, serta menanamkan nilai-nilai kedamaian dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip moderasi dalam dakwah meliputi beberapa nilai penting. Pertama, tawasud, yaitu sikap moderat atau tidak berlebihan. Kedua, tawazun, yaitu keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, iktidal, yaitu sikap adil dan lurus dalam bersikap serta bertindak. Selain itu, terdapat prinsip tasamuh, yaitu sikap toleransi terhadap perbedaan, dan syura, yaitu musyawarah atau dialog dalam menyelesaikan permasalahan. Prinsip-prinsip ini sangat penting agar dakwah dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian, etika dakwah. Etika dakwah sangat menentukan bagaimana pesan agama diterima oleh masyarakat. Seorang dai tidak hanya dinilai dari isi ceramahnya, tapi juga dari sikap dan perilakunya. Dakwah yang disampaikan dengan bahasa santun, penuh hikmah, dan tidak provokatif akan lebih mudah diterima serta mencerminkan nilai moderasi beragama. Dakwah dan moderasi di era digital. Media digital merupakan peluang besar dalam menyebarkan dakwah yang moderat dan damai. Namun, dakwah digital juga menghadapi tantangan berupa hoax dan informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, dakwah harus bersifat edukatif dan membawa ketenangan, bukan menjadi sumber konflik. Kemudian, tantangan dakwah digital. Seorang dai juga dituntut untuk bersifat kritis dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas sebenarnya. Sikap bijak dalam bermedia digital merupakan bagian dari etika dakwah di era modern. Kesimpulannya, dari pembahasan ini yaitu bahwa moderasi beragama sangat penting dalam aktivitas dakwah. Dengan dakwah yang moderat, Islam dapat benar-benar hadir sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip moderasi dan etika dakwah saling melengkapi dalam menciptakan dakwah yang damai dan eksklusif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.